Bab 1461-1465. Bab 1461, Yao Xiaotian. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan menyebar dari tangannya. Ini segera mulai membekukan salah satu tangan Xiaoyan. Itu memang kristal darah musim semi. Kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan mengangguk gembira setelah melihat kristal ini. Dia menjabat tangannya dan kristal es itu pecah. Setelah itu, dia memasukkan kristal darah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat Yao Ming itu dan bertanya, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apakah saya menghancurkan keempat rantai logam ini? Tidak perlu untuk itu. Rantai logam ini bukanlah hal yang menahanku. Sebaliknya, itu adalah batu kuning musim semi yin yang menempel di ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin yang tak berujung melonjak darinya yang menguras doki di dalam tubuhku, menyebabkanku tetap dalam kondisi lemah. Ada saklar rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung. Setelah kamu menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan bisa lagi menjebakku meskipun terbuat dari bahan yang unik. Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab. Oh, Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Dia melihat bahwa rantai logam itu benar-benar dimasukkan ke dalam singkapan seperti gunung yang hitam pekat. Bentuk gunung ini tidak besar. Ukurannya hanya lebih dari 100 kaki, tetapi kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar bergidik meskipun memiliki perlindungan dari api surgawi. Apakah ini batu kuning musim semi yin? Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia melihat gunung hitam pekat itu. Doki yang besar dan perkasa melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Bang! Gelombang air yang sangat besar menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiao Yan mendarat. Namun, gunung hitam pekat itu hanya bergetar. Pukulan Xiao Yan, yang secara serius dapat melukai seorang elit Banseng, bahkan gagal meninggalkan sedikit jejak di batu ini. Batu musim semi yin kuning telah disempurnakan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika saya memulihkan kekuatan saya, masih akan sangat sulit bagi saya untuk menghancurkannya. Yao Ming berbicara dengan suara serak setelah melihat keributan yang dibuat oleh Xiao Yan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia tiba-tiba meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih mendesis dipancarkan. Dia dengan cepat melepaskan tangannya. Embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kekosongan yang dipenuhi dengan kekuatan gelap dan dingin. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yao Ming ini terkunci di tempat ini selama berabad-abad. Wajah keriput Yao Ming mengungkapkan beberapa kekecewaan setelah melihat bahwa banyak upaya Xiao Yan sia-sia. Hal-hal di 9 musim semi tenang ini memang luar biasa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia meringkuk dua jari dan gumpalan yang sangat bertekanan dari api surgawinya naik. Itu bertindak seperti jarum karena dimasukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke dalam tubuh gunung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyentuh benda bundar yang luar biasa kerasnya. Dia meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api dengan kejam dimasukkan ke dalam benda keras seperti pelet itu. Retakan. Saat jarum api menembus pelet, Xiao Yan dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa yang dipancarkan dari singkapan. Rantai logam besar itu benar-benar putus. Dia benar-benar berhasil. Yao Ming, yang merasa sedikit kecewa di hatinya, mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan liar. Sementara Xiao Yan memecahkan segel Yao Ming, itu sangat hidup di dalam istana megah di jaringan bawah tanah Serene Snake. Para pemimpin dari banyak suku ular orang berkumpul di sana saat tawa mereka bergema di aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di atas tahta di dalam istana. Dia tampak cukup tampan, tetapi ada rasa dingin yang gelap, yang tidak bisa disembunyikan, di alisnya. Kedua matanya sedikit tertutup. Sebuah kilatan berkedip di dalamnya. Matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap, meninggalkan rasa dingin di hati seseorang. Dua wanita dengan sosok yang mempesona dengan hati-hati memijat tubuh pria itu saat tangannya yang besar terus-menerus menjelajahi tubuh lembut kedua wanita itu, menyebabkan mata mereka tampak sedikit tersesat. Keduanya tampil luar biasa mempesona. Hah!
Mata tertutup pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbuka. Ekspresi terkejut hadir di matanya, segelnya telah rusak. Kepala suku, ada apa? Seorang lelaki tua dengan ular berbisa merah terang di pundaknya mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin saat suara samar ditransmisikan ke telinga sesepuh. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah sesepuh itu berubah drastis setelah mendengar berita ini. Dia buru-buru menarik emosi di wajahnya saat melirik sesepuh dan pemimpin dari berbagai suku di dalam aula besar. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu harus pergi dengan cepat. Ini akan berakhir untuk kita berdua jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Aku akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas untuk mendukungmu." Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari tahta. Haha, ada penatua yang ingin melaporkan sesuatu. Kepala suku telah pergi menemuinya. Semuanya, tolong lanjutkan, penatua itu berdiri dan tersenyum. Dia menenangkan semua orang di aula besar ketika mereka melihat pria berpakaian hitam menghilang. Dentang, Xiao Yan memecahkan segel rantai logam terakhir. Setelah itu, dia membubarkan jarum api. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mendukung Yao Ming, yang akan jatuh. Kamu baru saja berhasil melarikan diri dan Doqi di dalam tubuhmu benar-benar habis. Pada saat ini, bahkan seorang ahli Douzong dapat membunuhmu. Haha, tidak disangka aku, Yao Ming, benar-benar bisa bertahan sampai hari ini. Teman muda, bolehkah saya tahu nama Anda? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas, dia sangat bersemangat. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan, teman muda Xiao Yan, aku, Yao Ming, tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu telah menyelamatkanku. Selama saya bisa membalas dendam, saya akan menggunakan kekuatan seluruh suku Piton 9 Tenang Deep Ground untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat. Mata Yao Ming menatap tajam pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa terima kasih yang sangat padat dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini adalah akibat dari kebenciannya pada Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe orang yang akan menyakiti seseorang yang telah membantunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah menentukan karakter orang ini. Dia menjentikkan jarinya dan botol obat terbang ke arah Yao Ming. Dia berkata, konsumsilah beberapa pil obat untuk memulihkan Doqi Anda terlebih dahulu. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Ayo cepat, tinggalkan musim semi 9 tenang ini. Kami akan pergi dan menemukan masalah dengan Yao Xiaotian setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Aye, teman muda Xiao Yan benar. Yao Ming mengangguk dan tanpa basa-basi menelan sebotol pil obat ke dalam perutnya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Karena Xiao Yan telah tinggal di dalam 9 musim semi tenang untuk waktu yang cukup lama, dia telah menghabiskan sebagian besar Doqi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebagai tindakan pencegahan saat dia bergegas keluar dari mata air. Xiao Yan akhirnya bertemu dengan ular aneh yang tak ada habisnya dalam perjalanan kembali. Untungnya, Yao Ming tampaknya memiliki metode untuk mengendalikan mereka. Semua ular aneh melarikan diri ke kejauhan setelah dia mengeluarkan suara aneh, dan Xiao Yan menghindari kesulitan bertarung dengan ular aneh ini. Kecepatan Xiao Yan dan Yao Ming meningkat secara signifikan tanpa adanya halangan apapun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia melihat cahaya di kejauhan dan menghela nafas lega. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba mempercepat. Kami akan keluar. Xiao Yan tersenyum saat dia melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Bang! Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari udara di atas setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Sesosok jatuh dari langit saat suara tajam angin yang bertiup terus-menerus muncul. Kailin. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah melihat sosok itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut melonjak keluar.
Kekuatan ini menerimanya sebelum Xiaoyan meraih dengan tangannya dan menarik Kailin di sampingnya. Kamu akhirnya keluar. Kailin menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiaoyan. Tangannya buru-buru mengusap darah di sudut mulutnya. Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Kailin. Dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada orang berpakaian hitam tergantung di udara. Orang berpakaian hitam itu menatap Xiaoyan dengan sepasang mata yang gelap dan ganas. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. King Lin dan dokter peri kecil telah terluka olehnya. Kailin mengatupkan giginya saat dia berbicara. Xiaoyan melihat ke tempat yang tidak jauh dari mata air. Baik aura King Lin dan Little Fairy Doctor sedikit kacau. Keduanya sama-sama mengalami cedera serius. Matanya bahkan menjadi sedingin es. Pria berpakaian hitam di langit itu menatap Xiaoyan dan Yao Ming yang seperti kerangka dengan mata yang sangat padat. Senyum jahat muncul di wajahnya. Bajingan kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu di musim semi ini terlepas dari mana kamu berasal. Raja ini akan membantumu merawat ketiga wanita cantik ini. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk kecerobohanmu. Bab 1462, Pemukulan dengan Kekerasan. Yao Xiaotian, dasar bajingan tua. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi puluhan ribu keping dan melemparkanmu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Ming berubah merah darah saat dia memelototi orang berpakaian hitam di langit. Tembakan kekejaman tak berujung dari matanya saat aumannya bergema melalui jurang yang dalam ini. Cek-cek, kakakku yang baik. Tidak terduga bahwa Anda telah selamat. Namun, saat ini Anda bahkan tidak dapat memblokir satu serangan dari saya. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berjuang kali ini. Pria di langit tertawa dengan cara yang jahat setelah mendengar raungan setan Yao Ming. Xiaoyan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara dua bersaudara itu. Yao Xiaotian itu harus menjadi bintang satu tingkat menengah Douseng. Dia sedikit lebih kuat dari Xiaoyan. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan Yao Xiaotian ini karena dia mampu menjadi kepala suku dari suku Piton Nine Tenang Deep Ground. Bocah, terlepas dari bagaimana kamu berhasil menyelinap ke jaringan Serene Snake bawah tanahku, dunia bawah tanah ini adalah wilayah dari Nine Serene Deep Ground Pitonku. Anda hampir menghancurkan rencana saya. Oleh karena itu, raja ini akan melemparkan Anda dan orang lumpuh itu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Xiaotian sangat kejam saat dia menatap Xiaoyan. Jika dia tidak meninggalkan jejak spiritual di dalam segel, Xiaoyan akan berhasil menyelamatkan Yao Ming secara rahasia. Begitu Yao Ming memulihkan kekuatannya, dia pasti akan merebut posisi kepala suku. Pada saat itu, akan ada putaran masalah lagi. Kamu harus mencoba memulihkan Dou-Ki-mu sesegera mungkin. Serahkan orang ini padaku. Xiaoyan tidak bereaksi banyak saat dia menatap mata jahat Yao Xiaotian. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau saat dia berbicara dengan suara samar. Hati-hati, orang ini saat ini memiliki kekuatan bintang satu tingkat menengah Douseng. Selain itu, dia juga telah melatih banyak keterampilan pamungkas dari suku Piton 9 Serene Deep Ground saya. Tidak mudah menghadapinya, Yao Ming memperingatkan. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah memulihkan Dou-Ki-nya dengan cepat. Yao Xiaotian takut pada Yao Ming, jadi dia tidak akan mengubah ini menjadi masalah besar. Namun, dia pasti telah mengumpulkan pendukungnya sendiri setelah bertahun-tahun. Meskipun sesepuh lain mungkin tidak berani campur tangan karena identitas Yao Ming, kroni Yao Xiaotian pasti akan mematuhi perintahnya. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya ke Yao Ming dan Kailin. Dia menginjak permukaan danau dan riak melingkar terbentuk. Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Yao Xiaotian. Setelah itu, dia menatap Yao Xintian dan berkata, ini adalah pertama kalinya aku bertarung melawan elit Douseng dengan level yang sama setelah naik ke kelas Douseng. Tenang, musim semi 9 tenang ini bisa dipertimbangkan, tempat yang bagus. Anggap dirimu beruntung mati di sini, Yao Xiaotian tertawa dengan cara yang aneh. Sepertinya kamu cukup berbakat untuk mencapai kelas Douseng di usia yang begitu muda. Namun, Anda seharusnya tidak pernah terlibat dengan orang cacat ini. Karena kamu telah melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen. Raja ini tidak ingin tahu namamu.
Hari ini, kamu bisa mati dengan tenang di sini. Senyum di wajah Yao Xiaotian perlahan menghilang. Matanya keji saat menatap Xiaoyan seperti ular berbisa. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat aura jahat yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seluruh gua bergetar. Petir energi membentuk telapak tangan setinggi 10.000 kaki di udara di atasnya dari segala arah. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkandung di dalam telapak tangan besar ini. Mati. Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata ini terdengar. Sebuah kekuatan menakutkan mengguncang ruang di sekitar Xiao Yan sampai hancur. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat telapak tangan, yang dengan cepat diperbesar di matanya, dan tersenyum. Dia mengayunkan lengan bajunya dan nyala api panas. Melonjak ke segala arah, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap. Nyala api ini berlama-lama di sekitar tangan besar itu, dan suhunya yang menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih yang tebal. Api surgawi. Yao Xiaotian sedikit merajut alisnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya. Dia mendengus dingin dan kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit dengan kecepatan seperti kilat. Energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan itu terbentuk. Jari musim semi kuning. Energi berkumpul dengan cara yang perkasa. Itu dengan cepat berkumpul menjadi jari kuning tua yang panjangnya beberapa ribu kaki. Jari itu berada di bawah kendali Yap Xiaotian. Permukaan jari ini sangat kasar, tetapi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang samar. Itu tampak seperti pilar penyangga langit yang berdiri di antara langit dan daratan jika dilihat dari kejauhan. Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati. Yao Xiaotian dengan dingin tertawa saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke bawah. Jari musim semi kuning yang sangat besar di langit itu bergemuruh dan turun juga. Seluruh langit-langit runtuh saat dinding-dinding di sekitar jurang yang dalam itu hancur berkeping-keping, membentuk retakan besar. Serangan ini mengguncang tanah dan pegunungan, tampak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Keahlian Dou kelas Tian, ya. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini. Keterampilan Dou kelas Tian yang dilepaskan oleh seorang elit Dou Seng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Betapa sombongnya. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Kaki Xiaoyan melangkah maju saat Dou Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Cahaya hitam meletus hampir seketika. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi bola cahaya hitam berukuran beberapa ribu kaki. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan Great Heaven Creation Palm setelah naik ke kelas Dou Seng. Kekuatan dan auranya tidak diragukan lagi telah melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Bas-bas. Bola cahaya hitam terbentuk dan melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan. Jurang di sekitarnya pecah. Batu-batu besar terus berjatuhan sebelum diserap oleh bola cahaya dan menghilang. Telapak penciptaan surga hebat, hancurkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan bola cahaya hitam besar bergegas ke atas. Itu dengan cepat muncul di mana Yellow Spring Finger berada sebelum tiba-tiba mulai berputar liar. Retak-retak. Jari kuning menekan bola cahaya berwarna hitam. Energi yang menakutkan menyapu jurang seperti badai. Gemuruh. Cahaya hitam berputar liar saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar. Jari musim semi kuning itu diseret ke dalam cahaya hitam 10 kaki sekaligus. Akhirnya, jari musim semi kuning ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata kaget dan marah Yao Xiaotian. Berat, aku telah meremehkanmu. Ekspresi muram melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat jari musim semi kuning patah. Tubuhnya bergoyang dan Dou Qi yang dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga mulai tiba-tiba membengkak pada saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 kaki. Sebuah keganasan mengerikan terpancar dari tubuh ular. Dia muncul seperti dewa jahat yang telah turun. Keterampilan menyegel, segel besar musim semi kuning. Yao Xiaotian dengan marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ular yang sebenarnya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari mata air 9 tenang di bawah saat dia meraung. Di bawah kendali Yao Tianxiao, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan Dou Qi yang mengerikan membentuk segel hitam seperti gunung. Segel itu ditutupi dengan banyak simbol misterius. Xiaoyan, hati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Dou kunci dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang.
Ini adalah keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian. Jika Anda ditekan olehnya, Anda akan disegel dalam 9 musim semi tenang. Saat itu, saya dikejutkan oleh keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Petik 2. Peringatan Yao Ming terdengar di samping telinga Xiao Yan setelah segel raksasa ini muncul. Berat, pergi dan mati. Yao Xiaotian tertawa terbahak-bahak setelah melihat bentuk segel raksasa ini. Dia mengayunkan ekornya yang besar dan segel raksasa hitam itu tiba-tiba berbalik. Itu menembak ke arah Xiao Yan, dan kekuatan yang gelap dan dingin yang tak terlukiskan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi ganas. Menekan. Segel raksasa hitam bergetar saat teriakan ini terdengar. Segel menembus ruang dan tiba di atas kepala Xiao Yan dalam sekejap. Akhirnya, itu tiba-tiba jatuh dan dengan kejam menabrak musim semi 9 tenang. Bang-bang. Segel raksasa hitam mendarat di permukaan danau dan banyak pilar air besar melesat keluar saat riak melingkar yang menakutkan menyebar. Objek apapun di dalam jurang yang dalam ini diratakan dalam sekejap. Haha, ular raksasa yang diubah Yao Xiaotian tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini. Dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang, segelnya akan segera membatasi Douqi di dalam tubuh target bahkan jika pihak lain juga merupakan bintang tingkat menengah 1 Douseng. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiao Yan, yang sedikit lebih lemah darinya. Ini buruk. Yao Ming, yang memulihkan Douqi-nya, merasa hatinya tenggelam setelah melihat bentuk segel. Bang! Namun, tawa Yao Xiaotian baru saja muncul ketika segel hitam raksasa yang menekan mata air 9 tenang bergetar hebat. Suara keras muncul beberapa saat kemudian. Segel raksasa itu terguncang sampai terbang mundur. Apa? Yao Xiaotian langsung terkejut saat melihat segelnya terlempar ke belakang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menekanku. Bam! Musim semi 9 tenang tiba-tiba meledak setelah tawa seperti guntur ini dipancarkan. Cahaya keemasan terang meletus seperti matahari. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Tangan emas besar itu berisi teratai api 4 warna yang berputar di atasnya. Setelah itu, tangan itu dengan marah membanting dan tanpa ampun memukul kepala ular besar itu. Ledakan. Teratai api meledak saat bersentuhan. Kekuatan penghancur itu menghantam tubuh Yao Xiaotian oleh kekuatan menakutkan dari tangan emas itu. Tubuh besar Yao Xiaotian muncul seolah-olah telah menelan petir yang tak terhitung jumlahnya saat suara gemuruh terus muncul. Darah yang mengandung beberapa panas meledak keluar dari tubuhnya. Bang! Kemudian tubuh Yao Xiaotian terbang kembali dan akhirnya menabrak dinding gunung. Dia menghancurkannya menjadi debu, ABC. Cahaya keemasan berkedip saat sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Itu mengayunkan tinju raksasanya dan dengan kejam menghancurkannya. Kekuatan api surgawi yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bajingan! Kamu berani berperilaku kejam di wilayah Piton 9 tenang deep groundku ini. Penjaga ular tenang, tangkap orang ini. Raungan marah tiba-tiba terdengar di langit sementara Xiao Yan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati. Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Jelas, pertempuran antara Xiao Yan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Piton Deep Ground 9 tenang. Bagaimana bisa ada gunung di jurang? Bukankah terowongan di atas jurang juga? Bisakah saya mengubah gunung menjadi dinding? Oke. Mari kita ubah itu. Saya pikir penulis lupa bahwa mereka berada di jurang maut dan bagaimana dia menggambarkannya. Kemudian tampaknya hanya lubang di tanah yang terbuka ke dunia luar meskipun ia pertama kali menggambarkannya sebagai jaringan terowongan bawah tanah yang mengarah ke mata air. Bab 1463, 9 Tongkat Kerajaan yang Tenang. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas, tapi kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kejam. Api surgawi menyebar di atas kakinya saat mereka secara kebetulan ditekan di tempat sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Ini adalah tempat fatal dari klan ular. Jika dipukul, bahkan seorang elit Douseng akan berakhir menderita. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Orang-orang ini memelototinya dengan mata marah. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya,
suku piton 9 tenang Deep Ground adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib. Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan memukuli kepala mereka. Tidak ada yang akan mampu menanggung penghinaan ini. Kakak, siapa kamu? Anda benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku piton 9 tenang Deep Ground saya. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan ular berbisa merah terang di bahunya berdiri di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiaoyan, setelah mengeluarkan tangisan dingin. Hatinya sedikit bergetar. Tidak disangka bahwa Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang yang tidak dikenal ini terlepas dari kekuatannya. Kita harus menahannya hari ini, terlepas dari siapa dia. Kalau tidak, bagaimana suku piton 9 tenang Deep Ground kami akan bertahan di dunia binatang ajaib jika masalah ini menyebar? Seorang lelaki tua berambut abu-abu di samping yang lebih tua berteriak dengan marah. Pengawal ular tenang, dengarkan. Tangkap orang ini. Pria tua berambut abu-abu itu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dipahami. Respons yang teratur terpancar setelah teriakan marah lelaki tua itu terdengar. Suara angin membelah bisa terdengar. Banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Banyak aura semua terkunci padanya. Fondasi dari Nine Serene Deep Ground Piton ini memang cukup kuat. Penjaga ular tenang ini semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Terlebih lagi, gerakan mereka tampaknya menunjukkan kerja sama yang sempurna. Mata Xiaoyan menyapu 100 penjaga ular tenang dan kejutan melintas di hatinya. Pasukan elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh aliansi rumah langit. Bang! Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiaoyan sementara hati Xiaoyan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiaoyan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya merah darah saat dia melihat Xiaoyan dan meraung, "Semua sesepuh, dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini." Banyak sesepuh di langit sedikit terkejut setelah mendengar raungan Yao Xiaotian, tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara angin kencang muncul. Sesepuh ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah melihat sesepuh ini campur tangan. Bahkan seorang pahlawan tidak akan mampu melawan begitu banyak sendirian. Ini adalah markas besar suku piton Nine Serene Deep Ground. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Lagi pula, Yao Xiaotian dan sesepuh dengan ular merah terang di bahunya semuanya adalah Douseng asli. Para pemimpin dari berbagai suku, silakan kembali. Izinkan saya untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mata Yao Xiaotian berkedip setelah menjebak Xiaoyan. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku yang jaraknya tidak jauh. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka perlahan mengangguk, tidak berani melanggar perintah kepala suku. Hihi, Yao Xiaotian, apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku tanpa ada yang tahu setelah mengusir para pemimpin dari berbagai suku ini? Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotian berteriak. Sesosok bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami adalah Yao Ming, yang telah diselamatkan dari mata air 9 tenang oleh Xiaoyan. Namun, tubuhnya tidak lagi layu. Sebaliknya, itu menjadi jauh lebih besar. Wajahnya agak gelap saat aura jahat menyebar sementara matanya berkedip. Banyak anggota suku piton Nine Serene Deep Ground tercengang setelah melihat wajah Yao Ming, yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa sesepuh akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. Kepala suku Yao Ming, bagaimana itu mungkin? Bukankah kamu mati setelah pelatihanmu salah? Petik 2. Kepala suku Yao Ming. Sepertinya dia adalah saudara laki-laki kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya, tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia telah meninggal setelah ada yang tidak beres dengan pelatihannya. Dia sudah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul di mana-mana. Matanya beralih ke sesepuh itu dengan ular merah terang di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diam. Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti kaki tangan orang lain itu."
Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakiku untuk menimbulkan keresahan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia. Sesepuh itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka sedikit ragu untuk menyerang. Haha, Yao Xiaotian, apakah kamu sangat ingin membungkamku? Yao Ming menertawakan langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa tetua, Penatua Xian, Penatua Ming, Penatua Liu, kalian bertiga paling dekat denganku saat itu. Jangan bilang bahwa bahkan kamu tidak bisa mengenaliku. Ketiga tetua berambut putih itu menyapu pandangan mereka ke Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka ketika mereka berkata, dia tampaknya benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup akrab dengan auranya. Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak menimbulkan kebingungan di dalam suku. Saat ini, kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground adalah Yao Xiaotian. Apakah Anda mencoba mengkhianati suku? Penatua dengan ular merah cerah di bahunya memelototi mereka bertiga dengan mata seram saat dia dengan dingin menanyai mereka. Penatua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tiga sesepuh buru-buru menjawab. Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan saya menghilang justru karena saudara lelaki saya yang baik ini dan penatua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai saya. Mereka bahkan menyegelku di dasar. Mata air 9 tenang. Jika saya tidak diselamatkan kali ini, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya disegel di bawah 9 musim semi tenang. Mereka mengetahui bahwa saya melarikan diri hari ini dan secara alami perlu dengan cepat membungkam saya. Yao Ming tertawa samar. Apa? Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur saat meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan penatua pertama. Penatua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming itu benar? Beberapa sesepuh segera berteriak. Orang ini palsu. Bisakah kamu mempercayai kata-katanya? Penatua pertama berjubah abu-abu menjawab dengan suara seram. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara yang padat. Kalau begitu, orang tua ini secara pribadi akan menangkapnya. Saya akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang. Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming ketika dia muncul. Tangannya yang keriput menjadi hitam tak tertandingi saat bau busuk menyebar dari mereka. Palem racun hebat daun layu. Penatua pertama, kamu sangat cepat dalam upayamu untuk membungkamnya. Angin baru saja naik dari telapak tetua pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas yang sangat besar muncul di antara Yao Ming dan penatua pertama. Cahaya keemasan melonjak dan bertabrakan dengan tetua pertama. Dentang. Badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Energi mengguncang gunung-gunung besar di bawah sampai mereka mulai retak. Penatua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Berat, kamu mencari kematian. Huff, penatua pertama, kamu tampaknya lebih cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi penatua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam melesat keluar dan berubah menjadi tongkat kerajaan sepanjang 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang hidup berputar di bagian atas. Manik hitam seukuran kepalan tangan hadir di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin yang samar. Semua sesepuh, apakah Anda masih mengenali hal ini? 9 tongkat kerajaan yang tenang. Sebenarnya tongkat 9 tenang yang mendalam yang telah hilang selama ratusan tahun. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ekspresi semua sesepuh di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Ada desas-desus bahwa manik-manik ular pada tongkat kerajaan 9 tenang memiliki garis keturunan suku Raja 9 tenang yang sangat murni. Jika suku 9 Serene Deep Ground Serpent saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang tingkat penipisan darah mereka. Tidak heran saya tidak dapat menemukan tongkat 9 tenang yang mendalam dimanapun saya mencari. Itu telah ditelan ke dalam perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia melihat ke arah Yao Ming.
Tinjunya terkepal erat. Semua sesepuh, kita tidak boleh hanya mendengar satu sisi cerita. Semua orang menyadari bagaimana suku Piton 9 Tenang Deep Ground berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiao Tian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia ditunjuk di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan tongkat 9 tenang mendalam, dia akan memiliki tempat di suku Piton 9 Serene Deep Ground ini di masa depan. Penatua pertama tanpa ampun, memelototi Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak. Itu benar, kepala suku Yao Ming, kamu harus menyerahkan tongkat kerajaan 9 tenang kepada kepala suku Xiao Tian. Beberapa sesepuh juga membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiao Tian. Secara alami, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming dengan dingin tersenyum setelah mendengar kata-kata sesepuh ini. Penatua pertama salah. Siapapun yang memiliki tongkat 9 tenang mendalam adalah kepala suku dari suku Piton 9 tenang Deep Ground kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Ketika kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami sepakat bahwa itu hanya sementara. Selain itu, Anda semua juga setuju bahwa Anda akan mengembalikan posisi kepala suku kepada kepala suku Yao Ming jika dia kembali. Ketiga sesepuh itu, yang telah disebutkan namanya oleh Yao Ming sebelumnya, saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran masalah ini. Tiga sesepuh benar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para sesepuh ini. Oleh karena itu, beberapa suara persetujuan muncul. Bajingan, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandang dan mereka berdua bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin yang menakutkan tersapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan. Tampaknya mereka ingin menggunakan taktik Blitzkrieg untuk menghabisi Xiao Yan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua doseng menyerang pada saat bersamaan. Momentum itu bisa disebut mengguncang bumi. Bab 1464, semua telah diputuskan. Perasaan serius melintas di hati Xiao Yan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan tetua pertama menyerang pada saat yang sama. Salah satu dari orang-orang ini adalah bintang menengah doseng sementara yang lain adalah bintang 1 doseng tingkat lanjut. Mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan. Xiao Yan akhirnya akan menemukan dirinya menghadapi bahaya yang mengancam jiwa jika dia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua benar-benar cemas. Sepertinya semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan. Petik 2. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia melepaskan badan kaca King Kong sampai batasnya. Tubuhnya yang semula besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak 99 kaki. Cahaya keemasan terang berlama-lama di permukaan tubuhnya sebelum secara bertahap berubah menjadi warna emas gelap. Kulit keemasannya bergetar saat raungan gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Tato Klan muncul. Xiao Yan tidak puas meskipun telah melepaskan badan kaca King Kong ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat tato klan terbentuk, aura Xiao Yan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi bintang 1 doseng yang maju. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari penatua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Dia sebenarnya mampu memperkuat dirinya dengan 2 tingkat. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak dapat melakukan ini. Hati keduanya seperti lautan badai. Ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas doseng, namun Xiao Yan dapat langsung melompat dari level awal ke level lanjutan. Teknik rahasia yang begitu kuat sangat langka. Haha, izinkan aku untuk menguji seberapa kuat 2 doseng ketika digabungkan. Xiao Yan menertawakan langit setelah merasakan kekuatan besar dan perkasa yang bisa mengendalikan dunia ini. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah dalam beberapa individu yang lebih lemah bergejolak setelah mendengar tawa ini. Mereka dengan cepat melangkah mundur. Di sana darah sudah bergejolak meskipun faktanya Xiao Yan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiao Yan merasakan keinginan membunuh, hanya tawanya saja yang bisa menghancurkan meridian ahli kelas Dousong. Kekuatan ini benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh para elit doseng. Hanya tertawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Arogan. Penatua pertama tertawa terbahak-bahak.
Tangannya menjadi benar-benar hitam saat bau busuk menyengat. Hanya sentuhan dari racun mematikan di tangannya akan menyebabkan bahkan seorang elit Ban Seng menderita. Gemuruh. Xiao Yan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang menakutkan terbentuk seperti badai. Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan dua individu, dua tinju melawan empat telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km sampai runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Dou Seng sangat mematikan pikiran. Para tetua dan anggota dari suku Piton Nine Serene Deep Ground buru-buru mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita campur tangan? Dari kelihatannya, orang cahaya keemasan itu tampaknya sangat kuat. Bahkan penatua pertama dan kepala suku Xiaotian digabungkan tidak dapat memperoleh keuntungan darinya. Petik 2. Jangan cemas. Orang itu tampaknya membantu kepala suku Yao Ming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku menjadi kediktatoran. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming. Mungkin baik bagi kita jika kepala suku Yao Ming kembali menjadi kepala suku. Namun, kepala suku Yao Xiaotian telah merawat banyak pembantu dekat selama tahun-tahun ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah berencana untuk diam-diam menyerang kepala suku Yao Ming. Hentikan mereka. Sekelompok tetua yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba terlempar ke arah kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera, Dou Qi melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat maju dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap membuat masalah. Penatua Ming, apa yang kamu rencanakan? Kepala suku dalam masalah. Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi dan menyelamatkannya, namun Anda berani menghentikan kami. Apa motifmu? Sekelompok individu dari generasi muda benar-benar berani berteriak di depan orang tua ini. Tangkap mereka. Jari musim semi kuning. Cakar racun hantu yang tenang. Jari energi besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai dengan energi yang sangat gelap dan dingin karena dengan kejam menekan ke arah Xiao Yan. Pada saat yang sama, penatua pertama itu juga dengan cepat mendekat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental hitam. Bahkan udara itu sendiri telah terkorosi menjadi tidak ada apa-apa saat cairan itu jatuh. Telapak penciptaan surga yang hebat. Keterampilan segel dewa, 5 segel digabungkan. Ekspresi Xiao Yan sangat muram saat dua serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Keterampilan segel dewa, 5 segel digabungkan, adalah pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan. Kelima segel menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Great Heaven Creation Palm. Bang bang. Tangan kanan Xiao Yan menciptakan Great Heaven Creation Palm sementara tangan kirinya menciptakan gabungan 5 segel. Keduanya dilepaskan bersama dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area menjadi sunyi saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk semua dari tabrakan. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh pada saat ini. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Bam-bam. Xiao Yan, sosok cahaya keemasan, terhuyung-huyung ke langit sementara Yao Xiaotian dan penatua pertama didorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiao Yan dengan beberapa kejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Xiao Yan mampu bertarung secara setara dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua hanya menggunakan kekuatan Dou Seng bintang 1 awalnya. Sial, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya merasakan kegelisahan yang samar. Kekuatan kuat Xiao Yan akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya menjadi sedikit merepotkan. Masalah hari ini kemungkinan tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Penatua Ming, kamu bajingan berani menyerang anggota suku. Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok Penatua Ming, yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Dia segera menjadi sangat marah. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Tentu, kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming.
Penatua Ming berteriak. Bajingan. Yao Xiaotian sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan berbalik melawannya. Tidak hanya mereka tidak membantunya, mereka juga menjadi penghalang. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian mengembalikan matanya ke tetua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Saat itu, aku telah memberitahumu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras untuk mempertahankannya. Sekarang, Anda telah membiarkan musuh tumbuh. Penatua pertama mencaci Yao Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa mengatakan ini tidak akan membantu situasi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, aku akan memblokir bocah ini. Anda harus menemukan kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya. Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tawa berbahaya tiba-tiba bergema. Tidak perlu mencari peluang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Matanya seperti pisau tajam saat mereka menembak ke arah Yao Xiaotian dan Penatua pertama. Dia berhenti bersembunyi pada saat ini. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada siapapun yang hadir melonjak keluar. Doseng Bintang 2. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming menjadi lebih kuat daripada memburuk karena dia telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar melonjak dari kelas Ban Seng saat itu menjadi Bintang 2 Doseng. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini berkali-kali lebih besar dari Yao Xiaotian. Kelompok Penatua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah binatang ajaib. Kecepatan pelatihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tetapi mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Dalam dunia binatang ajaib, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk maju dari kelas Ban Seng ke Bintang 2 Doseng sudah cukup cepat. Saudara Xiao Yan, Yao Ming akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah saya menghabisi bajingan ini, saya bahkan akan bersedia untuk berbagi suku Piton 9 tenang deep ground dengan Anda di masa depan. Mata Yao Ming mendarat di Xiao Yan sebelum dia tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung banyak rasa terima kasih. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari mata air, memberinya pil obat, dan memblokir keduanya untuk waktu yang lama, kemungkinan besar dia akan mati dengan kebencian hari ini. Berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu pulihkan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Yao Ming tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, serahkan Penatua pertama kepadaku. Kamu harus melunasi hutang di antara kalian berdua dengan benar. Xiao Yan tertawa samar. Iya. Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia berbalik. Matanya yang gelap dan ganas terkunci pada Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini, izinkan aku untuk mengembalikan semua kepahitan yang aku rasakan selama ratusan tahun ini kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan. Ekspresi ganas perlahan naik ke wajahnya. Tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia muncul di depan Penatua pertama itu setelah Yao Ming bertindak. Dia menyeringai pada Penatua pertama, tetapi Penatua pertama merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia melihat senyum itu. Dia mengerti bahwa semuanya sudah diputuskan. Bab 1465, Orang Suci Iblis, Seng, Huang Kuan. Bang! Pukulan Xiao Yan bertabrakan dengan angin palem Douqi hitam pekat yang bau dari Elder pertama. Bibit api yang panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan Penatua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Kekuatan api surgawi menyebabkan dia merasa sedikit tidak enak. Penatua pertama, kamu harus menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia bebas, nasibmu kemungkinan akan sangat mengerikan. Raksasa cahaya emas yang Xiao Yan telah berubah menjadi menatap Elder pertama jarak pendek dan tertawa. Wajah tetua pertama berkedut setelah mendengar saran ini. Penglihatan tepinya menyapu medan pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Pada saat ini, Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas.
Dari penampilan pertarungan yang menyedihkan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Bajingan, usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Penatua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku Piton 9 tenang Deep Ground sampai berada di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit memberitahu mereka bahwa kontrol ini hanyalah ilusi. Begitu mereka bertemu dengan bahaya, apa yang disebut kontrol ini menjadi lelucon. Saudaraku yang baik, kamu hanya membuat sedikit kemajuan setelah bertahun-tahun. Anda benar-benar mengecewakan saya. Petik 2. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat sementara pikiran marah ini tetap ada di dalam hati tetua pertama. Suara keras yang mengejutkan muncul, dan segera setelah itu, teriakan Yao Xiaotian. Apakah dia telah dikalahkan? Jantung penatua pertama berdebar kencang setelah pekikan menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa Yao Xiaotian berbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari setengah dari gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Douseng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Bang! Yao Ming dengan kasar menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya, meledakkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Seteguk darah segar dimuntahkan dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan lagi dari mulutnya. Mata banyak anggota suku Piton Nine Serene Deep Ground berkedut saat melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya jauh ke ganas. Yao Xiaotian tampak sangat menyedihkan, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah hadir di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar mencontohkan apa artinya tidak menahan diri dalam pertarungan. Kalau tidak, agak tidak mungkin baginya untuk menghabisi bintang 1 Douseng secepat ini. Sepertinya Yao Ming ini memang merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam, Xiao Yan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertempuran habis-habisan. Kakak, tolong lepaskan aku. Saat itu, saya tergoda oleh penatua pertama dalam melakukan tindakan seperti binatang itu. Petik 2. Yao Xiaotian berteriak. Wajah ganasnya menunjukkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu baru sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu sekarang? Kepahitan yang saya derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkat Anda. Suara Yao Ming padat. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajah berlumuran darah itu tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Saat itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika kamu tidak mengkhianatiku, posisi kepala suku akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Kamu harus menikmati semua hal baik sejak kamu masih muda. Anda bisa melupakan memiliki kehidupan yang baik jika Anda membunuh saya. Yao Xiaotian gemetar saat merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan keinginan membunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi buas melintas di mata Yao Xiaotian. Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin saat Yao Xiaotian hendak mengedarkan Douqi-nya untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam yang dengan kejam dimasukkan ke dalam kepala Yao Xiaotian. Darah segar menyembur keluar bersama dengan otak Yao Xiaotian. Bang! Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya. Ada manik-manik hitam seukuran kepalan tangan di tangannya. Manik-manik itu halus saat kabut hitam samar-samar mengalir di dalamnya. Itu diaglomerasi menjadi wajah melengking, yang menyerupai Yao Xiaotian. Semua 9 ular tanah dalam yang tenang di daerah itu melihat ke gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak dari darahnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Ekspresi mereka yang bertarung dengan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat pada saat ini. Tubuh mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan meskipun telah membalas dendam. Saudara saling membunuh mungkin adalah adegan paling tragis di dunia. Meneguk. Penatua pertama di langit perlahan menelan air liurnya. Dia tidak menyangka Yao Ming menjadi sekejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yao Xiaotian diekstraksi dengan paksa oleh Yao Ming. Jelas, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali.
Xiao Yan menatap Yao Ming, yang berdiri diam di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Yao Ming. Xiao Yan juga memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu, dia juga mengerti rasa sakit seperti apa yang akan dia rasakan di hatinya jika dia harus menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, mereka berdua masih memiliki darah yang sama. Penatua pertama, giliranmu selanjutnya. Yao Ming menghela nafas panjang saat dia melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi garang, menatap tetua pertama, dan berbicara dengan suara yang padat. Penatua pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Dia mengerti bahwa nasibnya pasti akan berkali-kali lebih menyedihkan daripada Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Ledakan langit ular setan. Tatapan elder pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian, tubuhnya membengkak dan kulitnya dengan cepat bergoyang. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiao Yan merajut alisnya saat melihat ini. Dia dengan cepat melangkah mundur, merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar berani menghancurkan diri sendiri. Yao Ming juga dikejutkan oleh keputusan tegas tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Bang! Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Cici. Banyak ular energi hitam bergegas ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini benar-benar licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya di avatar. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini benar-benar tegas. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan sangat menurun. Tidak ada yang tahu berapa lama baginya untuk pulih ke puncaknya. Hantu tua ini telah dilepaskan terlalu mudah. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Piton Nine Serene Deep Ground. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Dipahami. Beberapa sesepuh buru-buru dan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membual prestise yang kuat dalam suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Meskipun dia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya ketika membunuh Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup untuk menakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku dalam mendapatkan kembali posisimu. Kami pasti akan menjanjikan kesetiaan kami sampai kami mati. Petik 2. Sesepuh yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berjanji pada Yao Ming. Semua sesepuh, terima kasih atas kerja keras Anda. Hal-hal dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang seharusnya tidak tinggal, Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritas, dia perlu membersihkan kroni-kroni Yao Xiaotian. Jika tidak, mereka membawa masalah cepat atau lambat. Dipahami. Sesepuh itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Xiao Yan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah di dalam suku dengan tertib, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Suku akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Swoosh! Kelompok Kailin terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiao Yan berhenti mengaktifkan badan kaca King Kong. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri. Saudara Xiao Yan, terima kasih telah membantu kali ini. Yao Ming berbalik. J menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan dengan hormat mengucapkan terima kasih setelah mengeluarkan beberapa instruksi. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Saudara Xiao Yan, tidak ada cara bagiku untuk membalas budi besarmu ini. Namun demikian, saya masih harus membayar Anda. Haha, jangan buru-buru menolak tawaranku. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiah yang saya bicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao Yan pernah mendengar tentang Demon Sein, Seng, Huangquan, musim semi.
Yao Ming tersenyum dan bertanya. Iblis Saint Huangquan. Xiao Yan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Demon Saint Huangquan yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dou di pada zaman kuno.